Alhamdulillah sehat Ibu. Itulah Ibu, kemarin kan saya WA, Ibu ingin bertemu dengan Ibu. Iya, Saya cak mano, Bu? ini mau bercerita dengan Ibu. Ah, iya iya iya. Nah, Apa jadi, cerita, Bu? nah, jadi gini lah Bu. Oh, saya itu kan lah udah semangat 45 mau ngajar, lah udah Mhm. mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Ternyata ada murid yang tidak bersemangat belajarnya Ibu. Ibu di kelas berapa itu, Bu? Nah, saya itu tuh Bu ngajar di kelas 10 DKP 2, 10 DKP 2. Kelas ke 10 DKB 2. Kelas Heeh, 10 iya. ya. Oh, itu berapa orang yang Bu yang nggak bersemangat itu, Bu? Banyak apa? Tidak juga sih Bu, biasanya tuh ya lebih lah ibaratnya kalau 80% apa sampai 85 tuh Pak ini bersemangat. Ini akhir-akhir ini ada 3 atau 2 orang tidak bersemangat nian untuk belajarnya tuh. Jadi cuma 3 orang ya? 3 orang, 5 Heeh, orang ya? Oh, iya. jadi maunya harusnya berapa itu berarti sekitar berapa persen itu, Bu? Maunya berapa persen kira-kira kalau Ibu menurut Ibu kalau bersemangat itu? Semuanya harus bersemangat atau bagaimana, Bu? Ya kalau bersemangat tuh paling tidak tuh kan ya semuanya lah Ibu, minimal ya 90%. Nah, ini sama sekali tidak ada semangatnya, ditanya juga diam, malah Mmm, bengong gitu kan. Nah, oh, giliran kawannya diskusi, malah dia mhm asik dengan keinginannya mhm, sendiri. mhm. Nah, Oh, harusnya dia bagaimana itu, Bu? Kalau murid yang bersemangat itu menurut menurut Ibu yang gimana? Yang apa, aktif atau bagaimana kalau menurut Ibu ya? Maksudnya definisi semangatnya menurut tiap-tiap guru kan beda-beda tuh ya, Bu, ya? Kalau, definisinya bersemangat, eee, menurut Bu Adni mah, semangatnya tuh yang seperti apa? kalau menurut saya Bu, kalau bersemangat dalam belajar itu, kalau saya menjelaskan, dia memperhatikan. Nah, kalau Mmm. pas lagi kita diskusi, nah Mmm. mau saya tuh anaknya tuh juga ikut berpartisipasi dalam diskusi itu. Oh, iya iya. Dan Mhm. dalam belajar itu juga maunya tuh kalau janganlah tidur-tiduran gitu, Bu. Oh. Tidur-tiduran iya tidur-tiduran, udah itu mengganggu kawannya. Itu Oh, ini. jadi cuma tidur-tiduran sukanya gangguin temennya itu ya, bikin Ah, iya, temannya Bu, juga iya. jadi terpengaruh mungkin ya, Bu, ya, dari situ ya? Heeh. Karena Iya iya. digangguin, temannya malah tidur-tiduran. Oh, gitu ya, Bu, Mhm. ya. Terus berarti, dalam skala apa ya, kalau dibilang apa ya, Bu, ya, kalau setiap ngajar itu kan pasti ada tingkat keberhasilannya ya, Bu, ya. Iya, Jadi mungkin, kalau kendala selama ini itu tingkat keberhasilannya dalam pembelajaran itu berapa persen nih, Bu? mhm. Tingkat anak semangatnya itu, Bu? Kalau yang sekarang ini dengan penilaian saya pribadi ya, Ibu, Heeh, ya. iya, Nah, secara jadi pribadi, Bu. kalau diskalakan itu skala 1 sampai 10, kalau 10 itu kan ibaratnya kan udah ideal ya, Semuanya. Bu, ya. Nah, Mhm, jadi kalau yang sekarang itu tuh anak itu tuh masih di skala 5, Ibu. sekali 5, berarti masih separuh ya, Bu, ya? Iya, masih separuh, Separuh. masih Mhm, keunian harapannya, iya. mhm mhm. Nah, nah terus gimana nih, Bu, kalau dari curhatnya Ibu ini, Ibu tuh pengennya yang gimana? Kita apa, menemukan apa ini kalau dari curhatnya Ibu ini? Jadi kalau pengennya saya itu tuh Bu ya
dari skala 5 itu ya paling tidak ya naiklah ke skala 8 atau 9 8. atau 10 iya. Mhm. Minimal skala 8 lah Ibu. Minimal 8 ya, Bu, ya. Iya. Berarti nah ada peningkatan berarti ya, Bu, ya? Iya iya. Peningkatan, oke. Berarti, eee, sekarang kalau semisalkan anak yang tidak bersemangat itu, nah yang kan cuman berapa orang tuh, Bu? 3 orang tuh ya? Nah, Nah, kan, iya. apakah anak itu selalu tidak bersemangat atau, kadang bersemangat, kadang enggak? Kalau pada umumnya iya Bu, kalau setiap pembelajaran saya itu saya tanya juga Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu, iya juga seperti itu juga. Yang termasuk juga anak-anak yang tidak bersemangat dengan saya, termasuk juga tidak semangat belajar dengan beberapa guru, tapi bukan semuanya, beberapa Oh, guru. mhm mhm mhm. Kalau boleh tahu nih, itu pada saat mungkin, apa namanya, Ibu, apa tahu apakah dia pada saat dia belajar bersemangat itu, apa yang membuat anak itu bersemangat, Bu? Halo? Gimana Ibu? Ah, kalau apa, kalau boleh tahu nih, kan anak itu katanya pernah ada ya dia bersemangat gitu Ibu ya belajarnya Ibu ya. Dari pengalaman yang Ibu ketahui, pas pada saat anak tersebut bersemangat itu, kira-kira karena apa gitu? Jadi pembelajaran yang bagaimana yang apa, anak itu bersemangat gitu nah? Nah, nah itulah Ibu yang ini nih, pembelajaran yang seperti apa yang dia inginkan gitu kan masih masih gimana ya? Oh, saya masih dalam proses menggalinya kan. Nah, jadi Mmm, dari metode pembelajaran yang saya rencanakan, menurut saya itu kan sudah gimana ya? Sudah sangat melibatkan murid-murid gitu. mhm, Nah, jadi mhm. sekarang ini saya mencoba untuk menganalisis oh, bagaimana cara belajar anak itu, cara belajarnya atau gaya belajarnya Ibu. Mhm mhm. Oh, jadi Bu nih kalau dari tadi, apa itu, dari perbincangan Ibu tadi, kayaknya mungkin gaya belajarnya mungkin berbeda ya, Bu, ya, menurut Ibu ya? Apa begitu menurut Ibu maksudnya? Gaya belajar anak yang males-malesan tadi itu berbeda dengan anak yang semangat gitu, nah? Iya, dari dari penilaian saya ya untuk ininya tuh, eee, Mhm. nampaknya memang anak ini iya, mau gaya belajar anak-anak ini berbeda dengan kawan-kawannya yang lain itu. Nah, Mhm ada mhm. kalau saya kasih kalau dia terlibat langsung gitu tuh kan atau dengan cara lain atau seperti kinestetika gitu kan, gaya belajar kinestetik itu. Nah, nampak kalau anaknya ini oh ada semangat belajarnya. Nah, tapi Oh. itu kan baru gimana ya Bu ya? Baru sepintas kalau ini saya tuh menginikan anak itu. Mhm mhm. Oh, belum belum, maksud Ibu belum diidentifikasi secara mendalam begitu, Bu, ya? Ya, Mhm. gimana Bu yang ininya? Pertanyaan Tadi berikutnya Bu. apa namanya, eee, jadi menurut apa, berdasarkan tadi Ibu cerita tadi, Ibu belum menggali dengan apa, detail gitu ya, Bu, ya? Tentang gaya Ah, belajar anak ini ya? Cuman Ibu menganggap anak ini apa namanya, punya gaya belajar kinestetik gitu ya, Bu, ya? iya. Oh, Nah, heeh. jadi Gimana, Bu? jadi
Jadi itulah rencana saya untuk strategi saya untuk menganalisis gaya belajar anak ini. Saya juga menganalisis latar belakangnya, Bu. Latar Oh, belakang dia, iya. mhm, Bagaimana dia latar belakangnya di cara belajarnya di rumah, udah itu mhm, pergaulannya juga dengan kawan-kawannya, Ibu. mhm, mhm. Oh, menurut Ibu, dengan Ibu menggunakan strategi yang Ibu akan menggali, apa namanya, latar belakangnya untuk menemukan gaya belajarnya anak ini, latar belakang dan juga menemukan, gaya belajar ya, Bu, ya? Mhm. Gimana urutannya ini? Jadi Ibu mencari latar belakangnya untuk menemukan gaya belajarnya, apa begitu ya, Bu, ya, maksudnya ya, Bu, ya? Ya, dari dulu latar belakangnya, baru oh, meninjau gaya belajarnya. Oh, ya ya, heeh. Oke oke oke. Jadi, nah nah dalam rangka Ibu rencana Ibu dalam menggali latar belakangnya ini, kira-kira, apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah Ibu miliki menurut saya? Oh, jadi untuk menggali latar belakang anak ini yang saya miliki, ya saya berkomunikasi dengan kawan akrabnya, udah itu Mhm berkomunikasi juga dengan orang tuanya, mhm dan mengetahui gaya belajarnya itu saya memberikan angket yang diisi anak-anak jadinya. Jadi bukan mhm. anak yang tidak bersemangat ini aja. Jadi seluruh kelas saya berikan angket untuk mengisi bagaimana gaya belajar mereka untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya nantinya kan biar anak itu yang tidak bersemangat biar bersemangat semua, Ibu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau saya tangkap tadi pakai angket ya, Bu, ya, sama pakai, apa Ah, itu, ah, iya, Ibu. dan bertanya kepada rekan-rekannya ya, Bu, ya? Rekan-rekan iya. Mhm mhm. Kemudian, eee, kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan muncul pada saat Ibu, menjalankan strategi Ibu ini nanti? Kan yang ini yang kira-kira yang saya temukan itu dari ini orang tuanya. Saya takut kalau orang tuanya ini enaknya itu kan lebih enak langsung ketemu dengan kita gitu kan. Jadi hambatannya takut kalau orang tuanya nanti tidak mau kalau dipanggil ke sekolah, Ibu. Nah, pikiran orang tuanya nanti, oh anak saya ini bermasalah apa ya? Kok saya Oh. dalam panggilan orang tua gitu, Ibu. Mhm. Oh, gitu ya, Bu, ya. Ya, Jadi biasanya kalau di SMK gitu ya, jadi kayak orang tua kayak takut gitu mungkin ya, Bu, ya, kalau dengar kabar anaknya dipanggil ke sekolah apa, orang tuanya dipanggil ke sekolah gitu ya, Bu, ya? iya, Oh, gitu. Jadi, menurut Ibu solusi terbaiknya bagaimana? Untuk biar jadi, kita bisa menggali latar belakangnya, tapi orang tuanya, eee, tidak merasa takut dipanggil gitu. jadi kalau solusi menurut saya, nah Mhm itulah tadi biar orang tuanya tidak menganggap kalau anaknya ini menghilangkan image anaknya itu nakal kalau mhm ada panggilan orang tua. Jadi saya berkomunikasi dengan anaknya. Saya tanya kalau mhm orang tuanya itu kesibukannya di rumah bagaimana dan mhm udah itu ya saya minta nomor ininya, nomor HP-nya saya berkomunikasi dulu kalau orang tuanya tidak bisa ke sekolah. Nah, tapi mhm harapan saya kan orang tuanya yang bisa ke sekolah kan. Nah, mhm kalau tidak bisa, nah baru
saya akan mengajak BK atau kawan lain yang bisa mengantar saya untuk bertemu dengan orang tuanya. Oh, jadi semacam kunjungan gitu, Bu, ya, maksud Ibu, ya? Iya iya Oke, Ibu. oke, oke. Kunjungan ke rumah ya, Bu, ya? Mm-mm. Jadi, kalau dari saya simpulkan tadi ini, untuk berkomunikasi dengan anak, Ibu minta bantuan, apa namanya, dukungan dari orang tua, menggali gaya belajar, menggali latar belakang anak ini dengan, Mm-mm. eee, karena orang tuanya karena orang tuanya mungkin ada fobia dipanggil ke sekolah, jadi Ibu, kayaknya mau jemput bola ini ya, begitu, Bu, ya? Jemput bola, kunjungan ke rumah Iya, gitu, Bu, ya? Dengan didampingi guru BK gitu, Bu, ya? iya iya Ah, betul. oke, oke. Jadi, eee, kalau misalkan, apa namanya, selain, kunjungan ke rumah, kemudian berkomunikasi. Nah, berarti langkah awalnya adalah Ibu dengan menggali ini ya. Kemudian, eee, rencana Ibu, kapan ini yang mau dilaksanakan nih, Bu? Untuk kunjungan nih, pelaksanaan Iya. berkomunikasi, menanyakan angket, kemudian kunjungan ini, Bu? Kalau rencana saya Bu, ya secepatnya. Kalau ini hari Senin ya Bu ya, ya insya Mhm. Allah ya hari Rabu itu saya sudah berkomunikasi dengan orang tua muridnya. Dan untuk kalau Oke. penyebaran angketnya, ya bisa juga nanti mengikuti lah. Mhm, mhm, mhm. Pokoknya Ber secepatnya Ibu. berarti mulai minggu depan, Bu, ya? Ini Iya kan iya. sudah hari hari Senin, Bu, Hari ya? Senin Oh, iya. hari Senin, berarti untuk, penyebaran penyebaran angketnya minggu ini, Bu, ya? Penyebaran angketnya minggu ini juga, nanti untuk koordinasi juga dengan muridnya, dengan orang Mhm, tuanya juga kalau bisa ya dalam minggu ini juga. mhm, mhm. Oke, oke, oke. Jadi untuk kunjungannya, koordinasinya minggu ini, jadi untuk kunjungannya bisa dimulai minggu depan gitu, Bu, ya? Saya Oke, oke. Nah, eee, ini kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu ini selain guru BK? Tadi Ibu rencananya mau ngajak guru PK ya? Selain iya. guru BK apa ada orang lain lagi yang kira-kira Ibu bisa, eee, yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu ini? Oh iya, jadi selain dari guru BK, rencananya Mhm. itu adalah saya minta bantu dengan kawan, dengan Mhm, kawan yang mengajar di kelas itu, yang mhm. anaknya ini juga tidak bersemangat belajar dengan kawan tersebut. Oke, jadi mungkin, apa, menurut Ibu mungkin yang saya tangkap nih, maksudnya guru mapel lain gitu, Bu, ya? Iya iya iya, guru Oke, mata oke. pelajaran lain, iya. Heeh, heeh, heeh. Karena nggak cuman di mapel Ibu aja yang dia nggak semangat gitu kan, Bu, maksudnya? Iya, Oh iya begitu? Oh, betul. ya ya, betul berarti. Heeh. Nah, oke, berarti minggu depan ya, Bu, ya? Oke, Mhm. terus, mmm, kira-kira apalagi ya? Berarti, eee, Ibu hari Minggu depan. Nah, oke, oke, oke. Nah, kemudian, setelah minggu depan ini kapan kira-kira ketemuan lagi nih, Bu? Saya mau pengen dengar ceritanya Ibu ini. Apakah berhasil gitu? Kalau berhasil mungkin saya bisa terapkan juga di kelas saya ini. Oh, nanti gini Bu Dina, nanti kalau, saya dalam minggu ini kan lah untuk, koordinasi dengan orang tua, dengan Mhm, angket gaya belajarnya. Nanti mhm, setelah selesai menganalisa itu semua, mhm. oh, saya secepatnya menemui Bu Dina, Oh, menginformasikan dengan Bu Dina juga. iya, iya, iya. Itu saya ingin sekali tuh dengar kabarnya tuh. Mungkin, juga praktik baik yang Ibu lakukan ini bisa bermanfaat untuk sekolah saya juga, Mm-mm. gitu. Oke, nanti kabar-kabari ya, Bu, ya, gimana Iya Bu itunya, Dina. hasilnya Ah, Ibu, ah. rencana Ibu ya. Iya Bu Dina. Oke. Bu, Ah, sebenarnya saya juga mau curhat loh. ah. Jadi
Gimana Bu Dina? Sebenarnya Ibu kan tadi nelpon saya, katanya Ibu mau cerita, dan saya juga punya cerita ini sebenarnya, Bu. Oh iya. Jadi gimana ini? Oh Bu Dina, Ibu Dina mau bercerita apa ini nih? Ini hujan lebat juga ini nih, jadi suaranya kurang kedengaran Bu Dina. Oh iya, kedengaran sampai sini tuh, Bu, gemurucuknya. Nah Tapi iya, suara saya dengar nggak, Bu? nah itulah suara Bu Dina masih ini. Kalau bisa apa dikencangkan lagi? Gini loh, Bu, ceritanya. Kan aku kan ngajar ke TK ya, Bu, ya. Hmm, Nah, di dalam ruangan kami kan terbatas. Jadi, dalam 2 rombel itu kami jadikan satu. Kan satu rombel kan 15 orang. iya, iya Ibu. Nah, itu 2 rombel itu kami jadikan satu karena ruangan kelasnya nggak memadai gitu kan. Nah, terus Hmm, adalah satu anak ini, dia ini kurang belum mampu berkomunikasi. Belum belum bisa punya kawan dia. Jadi dia ini eh, agak susah kalau disuruh untuk masuk kelas dan mengikuti pembelajaran gitu. Nah, jadi masih suka-suka dia gitu. Nah, kayak apa namanya, kalau misalkan masuk kelas langsung buka bontot, makan gitu. Padahal masih ada tapi tuh pembelajaran yang lain gitu. Misalkan masih masih mewarnai, apa masih menempel kayak gitu. Jadi oh, mm-mm. yang saya bingungkan itu gimana caranya biar anak ini tuh mau ngikutin pembelajaran gitu loh, Bu, loh. Sambil dia tuh biar komunikasinya biar nambah gitu nah, biar tambah pinter gitu komunikasinya. Ini apa Bu punya anak apa masih apa ya masih kecil dengan kawan-kawannya masih kurang dengan kawan-kawannya ya Bu Dina ya. Iya, dia susah nih masuk ke dalam kelas, Bu. Jadi kalau kawannya belajar di kelas, dia melalar keluar tuh, Bu. Oh anaknya nih tidak mau. Anak ibu ini tidak mau masuk ke kelas apa baru-baru ini atau sudah lama Bu Dina? Dari awal, Bu. Kan dari awal kan kalau TK ya, kalau TK itu kan memang ada satu dua mungkin sekitar 5 anak lah yang memang dia awalnya memang nggak mau masuk kelas. Dia memang suka mengeksplor gitu kan, semuanya dieksplor dulu sampai hampir 3 bulan dia selesai eksplor itu semua lingkungan sekolah baru dia mau masuk kelas. Nah yang ini, yang satu ini sampai sekarang ini sudah hampir setengah semester, 1 semester ya Bu ya, semester 1 udah hampir Iya, selesai, heeh. ini Iya. masih belum berubah gitu nah Bu, Oh, masih belum berarti berubah, oh belum iya, belum. jadi belum berubah ya. Nah, sementara kalau Oh, kawan-kawan dia yang di 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah mau masuk ke kelas ya Bu ya. Sementara yang anak ibu ini, yang satu satu ya Ibu ya. satu, hanya satu Bu. Heeh. Yang anak yang satu orang ini sama sekali belum mau masuk ke kelas ya Bu ya. Belum mau dia, Bu. Jadi dalam sejauh ini, oh, apa rencana ibu untuk apa menghadapi perilaku anaknya itu tuh Bu? Nah, itu dia, Bu, masih masih bingung sayanya, mau diapain lah anak ini. Gimana lah caranya dia masuk kelas, karena
Jujur saja kalau misalkan anak saya kan 30 orang dengan Mhm. 2 guru. Nah, jadi masing-masing pegang, 1 rombel kan, 15, Bu. iya, 15, Heeh, 15 ya, Bu, ya? 15, Heeh. 15. Nah, eee, Mmm. dan karena yang 14 ini, kalau misalkan kita, apa namanya, kan Bu, kalau kita ngajar yang 14, yang satunya lari keluar. Jadi, Oh, kalau kita ngajarin yang apa ya, kita ibaratnya nangkap si satu ini yang tadi, satu, nah yang mhm. 14 bubar. Kayak mana itu Bu, Oh, caranya Bu? jadi Jadinya pusing sendiri jadinya Bu. Jadi oh, seringnya malah, gimana ya, anak ini, si yang 14 ini saya kasih pembelajaran dulu, si yang satu anak ini saya biarin. nah, Saya biarin sampai anak-anak yang 14 ini dia udah anteng mengerjakan tugas, baru saya cari yang satu anak ini tadi, gitu. jadi gini Ibu, dalam 14 anak, kalau dalam belajar kalau belajar yang satu lari keluar ya, Bu, ya. Nah, Mhm. jadi kalau Ibu, mengurus anak yang keluar berarti terbengkalai juga ya, Bu, ya, yang kelas Mhm. yang 14 orang itu ya, Bu, ya? Nah, Iya. jadi kalau selama itu apa udah ada langkah-langkah atau strategi yang sudah Ibu lakukan untuk apa mengantisipasinya itu, Bu? Paling kalau yang sudah kami lakukan sih menutup pintunya, Bu. Mengunci pintunya, tapi kayak mana ya, Bu, kalau dikunci pintunya panas, Bu, ruangan kelas kan, jadi Iya, panas, heeh. Terus, apa namanya, jadi dia ini, apa ya, anak ini jadinya kayak jengkel, "Kok aku dikunci?" Gitu. Nah, oh, heeh, jadi jadi malah dia malah tambah melawan gitu. Nah, dia maunya keluar gitu, nggak boleh keluar, dikunci pintunya, dia malah tambah, apa ya namanya ya, emosinya jadi tambah nggak stabil gitu. eh, dalam sejauh ini apa Ibu Dina juga sudah apa menggali apa yang mempengaruhi anak yang satu itu bersikap seperti itu ya, Bu, ya? Kalau, apa namanya, kami identifikasi sih, Bu, ya, dia ini kayaknya anaknya agak mengalami kayak disleksia, apa ya, jadi kayak, eee, ab mungkin dibilang ABK mungkin bisa jadi ya, Bu, ya. Jadi dia ini untuk ngomong agak masih sangat, susah. Maksudnya dibandingkan dengan anak yang lain, dia ini Mhm. misalkan anak yang lain skala 10 ya, Bu, ya, untuk Iya, ngomongnya ya. Dia mungkin baru, eee, skala 2, 2, 3 gitu. Bukan berarti ngomongnya, aku, gimana ya, jadi bukannya dia nggak bisa ngomong, tapi tuh sepertinya dia nggak bisa berkomunikasi, gimana bilangnya saya, Bu, ya, bukannya dia nggak bisa ngomong, bisa, cuman dia nggak bisa heeh, berkomunikasi tidak gitu. bisa berkomunikasi ininya, oh ya. Mhm, iya, Jadi, eee, seperti yang disampaikan Bu Dina tadi, kalau seumpamanya itu diibaratkan kalau yang sudah bisa berkomunikasi itu di skala 10, yang anak mhm, ini masih di skala 2 gitu ya, Bu, ya. mhm, iya, Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, nah jadi ukuran atau apa, eee, prioritas keberhasilan apa yang bisa direncanakan Ibu Dina? paling nggak sih dia bisa ngobrol ya, Bu, dengan kawannya, minimal ya, minimal dia bisa Heeh, ngobrol dengan kawannya. Nah, kalau dia bisa ngobrol kan otomatis bisa berkawan tuh. mhm, Kalau bisa berkawan kan akhirnya bisa berbaur. Nah, bisa berbaur artinya dia bisa mulai, belajar. Jadi kalau anaknya bermain, kalau teman-temannya masuk ke dalam kelas, dia juga akhirnya masuk ke dalam kelas karena dia bisa berkomunikasi itu tadi kan. Nah, kalau, nah, gimana tuh?
Nada. Iya, jadi kalau apa prioritas yang Ibu Dina sampaikan tadi itu, anaknya itu mengobrol dengan kawannya. Nah, jadi Mhm. dengan mengobrol dengan kawannya itu berarti dia lambat laun bisa mau belajar atau bergabung dengan kawannya. Nah, jadi ukuran keberhasilannya kalau anak tersebut sudah mau berkomunikasi dengan kawan-kawannya itu bagaimana, Bu? Ukuran keberhasilannya sih kalau menurut saya, dia bisa ngobrol itu tadi, Bu. Dia bisa Hmm. ngobrol sama temennya, karena selama ini ya saya lihat, dia mah nggak pernah ngobrol, Bu. Kalau anak kecil itu kan biasanya walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi kalau Mm-mm. dekat dengan temannya kan dia berkomunikasi kan, Bu. Iya, Walaupun betul. bahasanya nggak nyambung, tapi dia Mm. berkomunikasi kan. Kalau ini tuh dia terkesan kayak gimana ya, kayak takut gitu apa ya. Jadi gini, untuk mewujudkan anak itu bisa berkomunikasi dengan kawannya, apa Bu Nina perlu bantuan semisalnya dari kepala sekolahnya atau dari kawan yang apa teman sejawat atau dengan orang tuanya atau gimana Bu Dina? Oh iya, ya mungkin itu juga deh, Bu, ya. Kalau kan, saya identifikasi kemungkinan kan anak ini kan ada disleksia, jadi termasuk ABK ya, Bu, ya. Jadi kalau anak ABK itu kan harus ada ibaratnya, guru bayangan gitu. Nah, Oh, jadi harus ada guru bayangan. Jadi kalau, apa, menurut saya harusnya dia ada juga guru pendamping gitu. Nah, guru pendamping yang, secara khusus mendampingi gitu. Masalahnya, eee, ini anak cuma satu, Bu. Kalau kalau saya ngurusin yang satu, yang 14 agak terbengkalai ya Bu ya. terbengkalai gitu. Ah, iya, iya. Jadi menurut saya kepengennya kok ada guru yang mendampingi gitu ya, Bu, ya, yang mendampingi dia gitu. Nah, jadi yang mengkomunikasikan gimana ya, ya pokoknya ada yang mendampingi dia Wah, gitu loh, karena dia termasuk kan menurut saya agak agak ABK gitu. Nah, oh. Jadi untuk mendampingi, ya jadi untuk mendampingi mewujudkan apa anak ini biar bisa berkomunikasi itu tadi yang seperti yang dibilang Bu Dina itu berarti apa Pak, dengan guru bayangan ya Bu ya, heeh. guru bayangan. Nah, jadi kalau selain guru bayangan, apakah ini ada yang bisa dilibatkan lagi Bu Dina? Apa ya, Bu, ya, selain guru bayangan, mungkin ini, Bu, kan dia ini kalau pas pembelajaran dia yang pakai gunting ya, kalau saya lihat ini, dia Mm-mm. tertarik, Bu. Kalau pembelajaran yang melibatkan pensil, dia Uh-uh. nggak tertarik. Tapi kalau pembelajaran yang melibatkan, gunting, dia tertarik. Jadi mungkin Oh, apa dia sukanya yang, apa namanya ya, yang ada apa? alat-alatnya gitu kali ya, Bu, ya? Iya, berarti anaknya ini kalau berhubungan dengan pensil, kalau menulis, membaca, dia tidak tertarik ya Ibu ya. Nah, kalau seumpamanya apa membuat karya kayaknya kalau pakai misalnya pakai gunting gitu ya. Nah, Heeh. berarti anaknya ini tertarik. Heeh, dia mau masuk kelas, mau menggunting Hmm, tuh, sampai selesai tuh. Walaupun dia ya hmm, dia dari ini mau masuk kelas ya Bu ya. Nah, jadi dalam apa dalam membantu ibu tadi itu berarti ya yang bisa dilibatkan itu cuma guru bayangan ya ibu ya yang ininya.
Mhm. Jadi dari rencana yang disampaikan Bu Dina tadi, nah, eee, bagaimana ini, dari percakapan kita ini, jadi apa yang bisa Ibu dapatkan atau apa yang bisa Ibu simpulkan? Jadi kalau yang saya simpulin ya Bu ya, Mhm, kan tadi mungkin saya harus ada guru bayangan ya Bu ya. mhm, Mungkin saya akan minta bantuan, masalahnya ada juga sih guru pendamping satu Bu, di sekolah saya, cuman dia juga mendampingi satu ABK yang tunarungu tunawicara gitu. Jadi mungkin, eee, untuk sementara ini saya minta bantuan beliau dulu apa ya, untuk apa namanya, melihatlah misalkan jadi kalau saya di luar jadi dia yang jagain kalau saya di dalam kelas dia yang jagain waktu di luar gitu. Soalnya yang anak tunarungu tunawicara ini juga suka melalar gitu, Bu, sama oh gitu. oh itu ya, jadi Mhm. kalau ini untuk apa, melakukan rencana Ibu Dina tadi itu tuh rencananya itu tuh kapan ya mau dimulai? Kayaknya mungkin besok lah saya bicara Bu, sama beliau. Mungkin apa, saya ngobrol dulu kan sama beliau kan, Mhm, soalnya kan dia juga iya, punya tanggung jawab tuh. Jadi heeh, mungkin iya, saya ngobrol dulu, sama mhm, beliau, saya diskusikan gimana, soalnya kalau yang ABK yang beliau bimbing itu lulus apa, untuk semester depan dia juga sudah lulus gitu. Jadi mungkin, saya malah apa namanya, butuh kalau beliau nggak bisa kayaknya saya butuh bantuan guru satunya lagi yang sama-sama ngajar di kelompok saya mungkin bisa juga deh, Bu. Jadi oh, apa, enaknya jadi saya ya pegang kelas, dia bantu yang di luar gitu. Jadi kan 2 rombel tak jadiin satu iya tuh, ya, Bu. jadi bergantian gitu ya, Bu, ya? Iya kayaknya gitu aja ya, Bu, ya. Soalnya kalau Jadi heeh, yang ngandelin guru guru pendamping itu, dia juga masih punya tanggungan, masih punya tanggung jawab, belum lulus anaknya, gitu. Gimana, Bu? jadi jadi rencananya Bu Dina berarti, minggu besok ya, Bu, ya? Ya kayaknya Untuk bisa itu, Bu, kalau minggu besok, tapi saya bicara dulu dengan, apa namanya, rekan iya, sejawat itu, heeh, rekan mhm, sejawat. Tapi saya juga ngomong-ngomong kok, Bu, sama guru BK itu mungkin kok guru BK, guru pendamping itu pendampingnya ya, heeh, mhm, mungkin di semester mendatang, di tahun pelajaran mendatang mungkin, mhm, bisalah saya ajukan anak saya ini supaya jadi guru BK yang didampingi, apa, anak ABK yang didampingi gitu, Bu. untuk realisasinya ya berarti Iya, heeh. jadi yang ini Bu Dina ini masih menyampaikan dulu dengan kawan guru pendampingnya, nah tapi Mhm. ingin realisasinya untuk semester besok ya Bu ya, Iya, semester berikutnya Bu ya? heeh. Jadi sementara ini kayaknya, untuk jangka pendeknya saya mungkin akan bekerja sama sama guru kelompok, A2, kan saya pegang A1, teman saya A2 gitu. Jadi kayaknya untuk jangka pendeknya saya minta bantuan sama rekan guru, apa, A2 itu aja, Bu. Oh iya, iya. Bagus juga rencana Bu Dina itu berarti untuk jangka pendeknya ber berkolaborasi dengan kawan guru bayangannya dan guru pendampingnya dan mengusulkan untuk semester berikutnya biar anak tersebut itu khusus didampingi dengan guru pendamping ya Bu ya.
Mhm mhm mhm, kayaknya Nanti begitu, Bu. ya, nanti kalau apa, realisasinya itu gimana hasilnya, nanti Bu Dina, konfirmasi dengan saya juga ya, Bu, ya. Nah, bisa Boleh boleh, jadi Bu. itu kan bisa jadi juga menjadi, apa, pengalaman juga untuk saya nantinya. Mhm mhm. Nah, Iya. jadi dari percakapan kita ini bagaimana perasaan Bu Dina? Ya, agak gimana ya, Bu, agak tercerahkan gitu, Bu. Kemarin-kemarin mikirnya, buntu gitu nah kayaknya. Kayak gimana ya caranya ya gitu nah. Iya, Nggak nemu-nemu gitu nah. iya, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol gini, mungkin saya bisa ngambil langkah itu, Bu, untuk apa namanya, ngatasin si anak yang suka melalar itu tadi. Iya, Tapi mungkin perlu dicoba dulu, Bu, kalau misalkan, strategi saya ini enggak berjalan dengan baik, mungkin ya kayaknya perlu ngobrol-ngobrol lagi iya, kita ini. alhamdulillah kalau ini apa, oh Bu Dina udah merasa plong gitu ya, lega rasanya ya kalau sudah apa, unek-unek yang ada di otak tuh sudah tersampaikan dengan Heeh, kawan gitu kan. heeh Eee, heeh. nah jadi iya tetap, apa, harapan saya nantinya saya tunggu apa, informasi dari Bu Dina. Insyaallah, Bu. Nanti saya WA juga, Bu, kayak mana, Iya. apa namanya, implementasinya nanti saya di sekolah itu. Siapa Ya tahu jadi kan heeh. Oh, dari pembicaraan kita masih ada yang mau diinikan lagi Bu Dina? kayaknya nggak ada lagi. Sementara belum sih, Bu, karena belum nemu masalah lagi. Jadi Oh nanti iya. kalau ketemu masalah lagi, kayaknya ya mungkin enaknya ngobrol-ngobrol lagi, soalnya kayaknya aman gitu ngobrol sama Ibu nih. Oh iya, terima kasih juga Bu Dina. Iya, saya juga Mhm. nih apa, Nyambung gitu. dengan apa, dengan senang hati saya juga apa, Iya, Bu. oh iya, menunggu Bu Dina Mhm. kalau ada apa, yang perlu dibantu atau untuk sekedar untuk teman curhat juga iya, alhamdulillah. Jadi itu aja ya Bu Dina yang kita bicarakan? Iyalah, Bu, mhm. Iya. Kita besok berarti besok ini barengan nih, Bu, ya, kita mulai prakteknya ya? Iya, mhm. Jadi Oke. kalau ini, kalau sudah cukup ya, jadi sampai ketemu di lain waktu. Mhm mhm. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bu. Iya Bu Dina, sama-sama. Oke, aku tutup ya ini ya.